Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilwatun Iswah dengan nomor induk mahasiswa 857855245. Saya mengambil program studi S1 PGSD pada UPBJJ UT Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengenalan jenis zat dalam makanan ya teman-teman. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai jenis zat dalam makanan, izinkan saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan makanan ya teman-teman. Jadi, apa itu makanan? Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berfungsi sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur. Kandungan zat gizi utamanya seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Setelah kita mengetahui apa arti dari makanan, langsung saja kita akan mengenali jenis zat gizi pada makanan ya teman-teman. Mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga vitamin. Tapi tidak hanya itu ya teman-teman, kita juga akan mengelompokkan makanan berdasarkan kandungan gizinya, sehingga diharapkan kita menumbuhkan kebiasaan untuk memilih makanan sesuai dengan gizi yang seimbang teman-teman. Untuk kandungan gizi yang pertama adalah karbohidrat. Baik, karbohidrat mempunyai fungsi sebagai berikut ya teman-teman. Untuk yang pertama sebagai sumber energi utama. Untuk yang kedua untuk membangun struktur tubuh, lalu meningkatkan fungsi otak juga. Selanjutnya membantu pencernaan dan juga menjaga kadar gula agar stabil ya teman-teman. Untuk karbohidrat ini terdiri dari seperti ini ya contohnya teman-teman. Saya punya contoh beberapa karbohidrat, di antaranya adalah yang pertama, tentu kalian sudah tahu ini apa? Ya, betul sekali ini adalah nasi. Untuk yang kedua adalah jagung. Untuk yang ketiga adalah singkong. Untuk yang terakhir adalah kentang. Namun tidak hanya ini, masih ada banyak contoh karbohidrat yang lain seperti ubi dan yang lainnya ya teman-teman. Untuk kandungan gizi yang kedua adalah protein. Protein mempunyai fungsi sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Yang kedua untuk mengangkut nutrisi. Selanjutnya untuk menjaga keseimbangan cairan. Dan ada lagi juga bisa membentuk enzim dan hormon di tubuh kita. Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis protein. Yang pertama yaitu berasal dari protein hewani. Salah satunya saya mempunyai contoh yaitu adalah daging. Yang saya gunakan ini adalah daging ayam ya. Untuk yang kedua protein hewani ada telur, telur ayam ya teman-teman, telur ayam negeri. Untuk yang selanjutnya, protein nabati yang berasal dari tumbuhan, yaitu saya punya dua contoh, ada protein nabati berupa tempe, dan yang kedua adalah tahu. Untuk kandungan gizi yang ketiga adalah lemak. Ya, adapun fungsi lemak adalah sebagai berikut ya teman-teman. Untuk yang pertama fungsinya melindungi tubuh, yang kedua adalah bisa menjaga suhu tubuh, selanjutnya memberikan energi juga kepada tubuh, dan yang terakhir bisa meningkatkan rasa kenyang. Jadi kita tidak merasa lapar yang berlebihan ya teman-teman jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Lalu, adapun jenis-jenis lemak sebagai berikut. Lemak nabati yang bersumber dari tumbuhan dan lemak hewani yang bersumber dari hewan. Dan lemak sendiri bisa kita temukan pada beberapa di antaranya adalah yang pertama minyak goreng. Untuk yang kedua adalah dari kemiri ya, dari bumbu-bumbuan ya teman-teman, seperti ini. Saya rasa ini tidak asing, ini adalah bumbu dapur yang bernama kemiri. Untuk yang ketiga ini adalah santan, namun saya menggunakan santan instan ya teman-teman. Untuk yang terakhir saya mempunyai sampel yaitu berupa margarin. Dan untuk kandungan yang keempat adalah vitamin. Vitamin itu tergolong menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah vitamin yang larut dalam lemak adalah contohnya sebagai berikut. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata, contohnya berada dalam sayuran, wortel. Untuk yang kedua adalah vitamin D.
vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium. Seperti contohnya di dalam makanan yang berada pada kuning telur ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada juga vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan pada tubuh kita, seperti contohnya saja yang terkandung dalam bayam. Itu ada kandungan vitamin E-nya ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada vitamin K berfungsi untuk pembekuan darah, seperti contohnya juga berada pada sayur bayam. Untuk golongan yang kedua, vitamin yang larut dalam air adalah sebagai berikut ya, contohnya teman-teman. Yang pertama adalah vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untuk yang selanjutnya ada vitamin B kompleks untuk metabolisme energi dan berfungsi untuk memelihara fungsi otak ya teman-teman. Dan dari kedua jenis golongan vitamin di atas, saya mempunyai beberapa contoh vitamin yang terdapat pada sayuran dan buah-buahan seperti ini ya teman-teman. Saya mempunyai dua contoh sayuran yaitu ada sayur bayam. Ini adalah vitamin yang larut dalam lemak dan ini juga termasuk vitamin yang larut dalam lemak. Ini adalah wortel dan ini bayam. Untuk yang selanjutnya, saya mempunyai contoh vitamin yang larut di dalam air sebagai berikut. Ini adalah jeruk, dan ini adalah tomat, dan saya juga mempunyai anggur seperti ini. Mungkin agak tidak terlihat karena ini kecil ya teman-teman. Sebenarnya masih ada banyak contoh yang lain ya teman-teman, namun karena keterbatasan saya hanya mempunyai sedikit sampel, dan jika ingin mengetahui lebih dalam lagi, teman-teman bisa langsung googling saja. Jadi, untuk kesimpulan pada praktikum kita ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap makanan memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Untuk yang kedua, tubuh perlu nutrisi yang cukup untuk tetap sehat dan bertenaga. Untuk yang ketiga, konsumsilah makanan yang bergizi seimbang untuk sehari-hari ya teman-teman. Sekian video dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.